Shalom. Saudara, kitab Mazmur 1 salah satu ayatnya berbunyi, berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tema kita hari ini berbunyi dari merenung firman Tuhan, maka terbukalah aliran berkat itu. Saudara-saudaraku, bila sehari-hari kita berusaha mencari Tuhan, melekatkan hati jiwa, merenungkan firman Tuhan, kasih Tuhan siang dan malam, Tuhan Yesus berkata dari dalam hati orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tercatat dalam Yohanes 7 ayat 38. Pemazmur Daud juga bersaksi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, hidup tidak merasa jemu, selalu ada hal-hal yang baru. Sungguh menyegarkan jiwa. Tentu saja senang, bersemangat rasanya mengerjakan aktivitas kerja kita sehari-hari. Semangat dan perasaan senang seperti ini memungkinkan apa yang kita kerjakan berhasil. Sungguh-sungguh membahagiakan hidup. Saudaraku, bukankah hidup yang seperti ini yang didambakan banyak orang? Spirit dan empati nampak pada air muka kita. Kita kerap melihat reaksi dan respon empati orang pada kita. Tentu saja dari orang-orang yang peka membaca dan menangkap fenomena ini. Maka sebagai akibatnya, keberpihakan, kemurahan, kemudahan, keberuntungan kita raih. Saudaraku, bila kita beraktivitas, berbisnis, maka konsumen, pangsa pasar kita raih. Life good seperti ini adalah modal sekaligus keuntungan mencapai hidup sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu banyak berikutnya kesaksian yang kita bisa sampaikan kepada relasi kita. Saudara-saudaraku, orang sehebat Albert Einstein, pemenang hadiah Nobel itu, saudara masih ingat, dia menyaksikan bahwa ia membangun sukses hidupnya itu dengan Tuhan. Kepada mahasiswanya, ia mengajar rumus sederhana. Bila A itu sama dengan X tambah Y tambah Z, dia katakan bahwa A itu kita umpamakan sebagai hidup yang berkemenangan, maka X adalah belajar, Y adalah kerja keras, maka Z adalah hidup bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, orang sehebat dia hidup bersandar kepada Tuhan. Kata bersandar di sini tentu saja adalah merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti apa proses yang terjadi dari perenungan firman Tuhan itu? Ketika kasih pengorbanan Kristus kita renungkan, maka spirit daripada belas kasih dengan dapat mengalir di hati dan memancar ke wajah kita. Bila ketulusan dan korban Kristus kita renungkan, maka di situ, di hati kita, spirit kasih yang tulus mengalir dan memancar di wajah. Saudara-saudaraku, sewaktu orang percaya merenungkan janji-janji Tuhan, maka harapan untuk meraihnya mengalir di hatinya. Itulah iman yang bakal menjadi kenyataan. Berikutnya saudara paham, kalau kemudian yang terjadi bila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa yang terjadi? Tentu saja pandangan dan hati orang percaya connect dengan Tuhan, dan itu dia akan memunculkan hati, dia memunculkan iman. Saudara-saudaraku, pantas kalau firman Tuhan berkata ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dituntunnya orang itu di jalan kemenangan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mustahil bagi orang yang belum memasuki pengalaman ini. Tentu saja memang, saudara-saudara, firman Tuhan itu hidup, inspiratif. Sebab itu pribadi Tuhan sendiri, bila kita renungkan, akan memunculkan ide-ide segar. Ia akan memberi petunjuk pada jalan-jalan kita. Saudara-saudaraku, kini banyak sekali gagasan-gagasan buruk yang liar, yang datang dari si jahat,
penghulu dunia ini. Ide-ide penyalahgunaan sehingga dunia menjadi semakin runyam dan caos. Ide-ide penyalahgunaan obat-obatan menjadi narkoba. Tentu saja ini merusak generasi yang akan datang, generasi anak-anak cucu kita. Wewenang-wewenang yang disalahgunakan bukan untuk mensejahterakan, tetapi untuk menindas dan mengambil hak-hak rakyat. Itulah gagasan hikmat si jahat. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman abnormal yang sangat kompleksitas. Semua perlu petunjuk-petunjuk supaya jangan kita terbawa arus pengaruh buruk, lalu kemudian kita binasa. Kuncinya adalah pendekatan terus-menerus dengan firman Tuhan, supaya hati kita diterangi dan kita selalu memandang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, sebagian lagi orang apatis, skeptis, masa bodoh, ragu, dan tidak percaya. Tawar hatinya, padam semangatnya. Saudara-saudaraku, begitu banyak masalah pelik yang mendera hidup mereka. Memang ini pengaruh dunia, keras, kejam, dan kasar. Saudara-saudaraku, sebagian menjadi malas, lari berspekulasi kepada perjudian. Saudara-saudaraku, tetapi hari ini ada berita baik, kabar senang, masih ada harapan, masih ada jalan. Yesus itu Tuhan. Ia hidup dan sangat mengasihi Anda. Saya mau mengajak saudara datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mau ajak saudara berdoa bersama. Kita satukan hati kita. Kita arahkan kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Buka hati saudara. Arahkan hati saudara. Buka kedua belah tangan saudara. Taruh di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Betapa pilunya hati kami ya Tuhan. Enggan menatap masa depan kami. Kami merasa hopeless, putus asa, apatis, skeptis. Rasanya ingin melarikan diri saja. Jauh-jauh. Ya Tuhan, sungguh kami tidak tahu lagi tujuan hidup kami. Namun hari ini hati kami percaya, hati kami girang, hati kami mulai berpengharapan. Firman Tuhan yang kami dengar bagaikan air sejuk yang mengalir di padang gurun yang gersang. Sungguh masih ada jalan dan harapan ternyata untuk hidup. Berikan jalan keluar bagi masalah kami yang pelik ini. Terangi hati kami agar kami dapat memandang Engkau, mengerti petunjuk-Mu, maksud-Mu. Buka jalan berkat-Mu bagi kami, agar kami dapat mengikuti jalan Tuhan. Hari ini sembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus, lepaskan yang terikat, kuatkan yang lemah, yang tersesat temukan bawa pulang. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Kami berserah kepada Tuhan. Ini doa, permohonan, dan ucapan syukur dan percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.